Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kinjur Nova. Di sini gua mau cerita tentang, bukan cerita sih, klarifikasi lah. Banyak cerita gua itu dibilang dongeng lah, apalah gitu kan. Nah, padahal cerita gua itu real, bener-bener nyata, dan gak ada sangkut paut itu gua ngedongeng, gak ada. Apa yang gua ceritain itu bener-bener dialami, bener-bener kita lihat langsung gitu kan ya. Jadi tolong ya, kalau lu sebelum merasakan, lu sebelum melihat apa yang gua lihat gitu kan, jangan merasa lu dongeng nih, lu cerita lu hoak lah gitu, cerita lu cuma dongeng handal gitu. Ya minimal gini ya, lu rasain dulu nih apa yang gua rasain, apa yang gua alamin gitu. Jadi itu cerita gua itu ketika di tahun 2012 itu ya. Waktu itu gua tanggalnya masih inget, tanggal berapa ya? Pokoknya tahun 2012, harinya hari Rabu, jam 11 malam lah ya. Gua ceritanya habis pulang terawih sama temen. Habis pulang terawih itu gua itu istirahat lah gitu. Nah ceritanya nih, temen gua nyamper gitu, "Pak, main yuk," gitu, kumpul ya gitu kan. Gua bilang ya udah di musola aja gitu kan. Jadi temen gua tiga orang kumpul nih, ngobrol-ngobrol gitu kan, sampai jam 12 malam gitu kan. 12.30 lah waktu itu. Akhirnya selesai ngobrol-ngobrol itu, gue itu beres-beres lah, yang namanya kita habis ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi gitu kan di musola. Gue beres-beres, gue bersihin sampahnya gitu kan. Nah ketika udah bersih nih, gue ceritanya masuk nih ke dalam musola gitu kan, mau ngaji gitu kan, mau baca Quran gitu. Sebelum baca Quran kan otomatis tuh gue ngambil air wudhu nih gitu kan. Ketika gue ambil air wudhu, ngaji biasa gitu. Nah setelah ngaji ya gue biasa-biasa aja gitu di musola gitu kan. Nah selesai ngaji itu, waktu itu jam 1:15 itu nggak terjadi apa-apa ya. Akhirnya gue tengok kanan, tengok kiri gitu kan, aman lah gitu. Nah pas jam 1:30 itu wangi kembang kuburan. Kok wangi gitu, wanginya dari mana nih gitu kan, dari dalam musola gitu. Merinding gue lihat kiri kanan nggak ada orang gitu kan, dalam posisi mati lampu musola mati itu. Lampu musola mati, nggak ada penerangan sama sekali waktu itu ya. Nah ketika gue mau naruh Quran, gue positif thinking dong gitu kan. Nggak jadi apa-apalah gitu kan. Akhirnya gue taruh tuh Quran. Tadinya gue mau tidur nih di musola, habis selesai ngaji. Ketika gue balik, kok ada yang sholat anjir, kata gue.
ada yang sholat. Nah gerakannya itu cuman bangun sama ruku. Kata gua mikir ini ya, tuh orang sholat kok cuman bangun ruku, kagak ada sujudnya, nggak ada atahiyatnya gitu. Akhirnya gue tungguin tuh di musola, gue tungguin lama, kok orang sholat kagak kelar gitu ya. Aduh pindah tuh ke depan, apa namanya, depan ke depan yang tempat mau imam gitu kan. Gue duduk di situ. Mungkin ya sholat kita apa ya beda gitu, positif gua gitu. Kok tapi makin lama makin kesini kok makin wangi gitu. Jujur waktu itu gua takut banget gitu kan. Pas gua lihat lagi masih sholat, aman lah gitu kan. Gua mikirnya orang kali ya gitu sholat gitu. Gua mikirnya ya udahlah gitu, lu sholat aja gitu, jangan ganggu gua dah gitu. Gua mah niatnya itikaf di masjid gitu kan. Akhirnya gue penasaran nih gitu kan. Gue penasaran, gue samperin tuh ke tempat sholat cewek kan. Tempat sholat cewek tuh posisinya tuh kan ditutupin ada satu di apa kayak tutupin orang gini, dua gitu. Gue lihat nih pas dia bangun, astagfirullahaladzim, itu mukanya itu hitam gitu ya, matanya itu putih gitu. Nengok ke gua, nengok begini, terus gini lagi. Akhirnya gua nyebut tuh astagfirullah gitu kan. Pas dia mulai langsung tuh gua ke tengah-tengah tempat sholat laki-laki, baru nyebut gitu astagfirullahaladzim. Kok orang sholat begitu ya? Gua mikirnya begitu, pikirnya kok orang sholat begitu amat, kata gua. Udah gitu mukanya hitam pucat gitu kan, tapi putih semua. Gua mikirnya orang apa bukan sih gitu kan. Orang kali gitu, kita mah jangan ganggu dah gitu kan. Akhirnya itu gue tungguin tuh sampai jam 2:15 gitu. Kok kagak kelar nih orang mau sholat gitu kan. Sedangkan waktu itu udah mau waktu sahur tuh jam 2:30 gitu kan. Ya Allah, ini gue mikirnya orang apa jin gitu ya. Gue tungguin lagi tuh masih di depan, di tengah-tengah, gue di dekat tengah-tengah tempat sholat. Masih gue tungguin, gue baca dah tuh, gue nyebut astagfirullahaladzim gitu kan. Terus pas gue tungguin tuh, dia ngomong gini, apa sih, bareng ngomong Allahu Akbar gitu. Gue jujur itu gue merinding tuh. Terus pas dia lupa lagi, dia ngomong lagi Sami Allah liman hamidah. Itu tuh yang gue bikin takut. Terus dia ngomong ketahuin, gue positif, gue di situ masih mikir positif aja dah gitu, lu sholat aja dah gitu. Di sini gue mah niatnya itikaf dah gitu kan ya. Akhirnya gue keluar musola. Baru gue duduk ya Allah, Allah Akbar gitu. Apaan aja tuh yang gue bisa gue baca deh tuh semua dah, yang gue bisa dari Fatihah, dari Al-Ikhlas tuh gue baca semua. Kok begini amat, kata gue. Kata gue begitu gitu kan.
ini orang apa bukan gitu, orang tapi kok sholat, kata gue mikir. Nah jam 2:59 gue pindah posisi ke samping musola. Kitanya gue duduk, gue tungguin aja gitu kan, sambil main handphone gitu kan. Terus gue lagi duduk begini lagi main handphone, tiba-tiba dia di samping gue nengok begini, astagfirullahaladzim. Gue dalam hati gue, ya Allah gue gak ganggu, ya Allah gue gak ganggu. Kok merinding aja, terus ya Allah gue mikirnya gak ganggu lah. Terus ke pundak gue dipegangin, dipegang lama, itu tuh dipegang tuh lama, ada 3 menit lah dipegang begini ya pundak gue. Terus dia ngomong begini, assalamualaikum. Dalam hati gue jawab dong gitu, dalam hati gue. Dia ngomong itu posisi mulut dia itu mingkem, kayak kagak ngomong. Terus matanya putih, nggak ada bola matanya. Dia ngomong gini, assalamualaikum, terima kasih saya udah nemenin saya sholat, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau bukan kita siapa lagi. Dan terima kasih, kamu adalah orang baik, kamu sudah menemani saya sholat beribadah kepada Allah. Terus ya gue dalam hati, ya gue bilang sama-sama gitu. Gue bilang ya kita sesama umat muslim, ya kita haruslah gitu beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya karena gue bilang sama dia nih, sama yang megang pundak gue gitu, ini kan bulan puasa ya gitu, lagi bulan Ramadan, ya perbanyaklah kita beribadah kepada Allah gitu, apalagi bulan suci gitu kan. Terus dia bilang lagi, kamu benar nah, di bulan suci Ramadan ini berbanyaklah baca Al-Quran agar hatimu tenang. Mungkin sampai di sini saja, karena saya mau pamit. Sebelum pamit, tengoklah, jangan nengok sesekali nengok saya, nengoklah ke arah lain. Gue nengok ke sono dong, nengok ke sono gitu. Pas gue nengok ke sini, pas gue liat begini, itu gue begini nih, sampai empat gini kan, kaget gitu. Itu tiba-tiba tuh udah nggak ada gitu. Nah pelajaran yang gue ambil dari sini gitu ya, jin itu ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, ada yang enggak gitu. Mungkin di video ini, di intinya gue di sini nggak ada dongeng-dongengan, nggak ada yang dibilang pendongeng handal atau ya terserah dah, itu pengalaman gue. Pokoknya ceritanya begitu aja gitu. Kalau lu mau lihat gambarannya, nanti gue kasih lah gambarannya biar lu tahu semua ya. Ya mungkin itu aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.